Ada beberapa jenis investasi bagi pemula. Pertama, membeli aset tidak bergerak, misalnya lahan kosong atau lahan beserta bangunannya. Kita harus tahu bahwa nilai aset tanah bisa meningkat sangat cepat, bahkan berlipat ganda lebih dari 100% sekitar 7 tahunan. Kuncinya Anda harus pilih tanah yang lokasinya bagus dan harganya relatif masih murah. Investasi aset tanah adalah cara konvensional, namun relatif tidak ada risiko walaupun tidak mudah dicairkan. Kedua adalah emas. Investasi bentuk logam mulia juga sedikit konvensional, namun aman karena harga emas relatif tidak pernah turun, harganya stabil. Hasil investasi dari emas biasanya tidak terlalu tinggi karena kenaikan harga emas pada umumnya tidak melonjak signifikan, namun tidak ada risiko rugi karena jarang sekali harga emas di pasaran menurun. Investasi emas akan terasa hasilnya dalam jangka waktu bukan 1 atau 2 tahun. Bagi para pemula dan anak-anak muda dapat mulai investasi emas untuk kebutuhan jangka panjang. Ketiga adalah reksadana. Reksadana merupakan jenis investasi di mana dana disetorkan oleh nasabah akan dikelola oleh manajer investasi untuk kegiatan investasi. Keuntungan reksadana pada umumnya baru dirasakan pada jangka waktu lama. Nasabah bisa untung, namun nasabah bisa juga rugi bila investasinya tidak sesuai proyeksi. Di investasi ini ada risiko bagi nasabah bila nilai reksadana turun. Bagi pemula, jangan ambisius, coba cari nominal yang kecil dulu. Keempat adalah obligasi pemerintah. Investor pemula dapat menyalurkan investasi ke obligasi pemerintah atau surat berharga negara atau SBN. Nominal yang ditawarkan mulai dari 1 juta sampai 2 miliar. Kamu dapat mencairkan dana yang kamu investasikan pada saat jatuh tempo yang telah ditentukan di awal. Besaran hasil investasimu juga sesuai dengan yang telah ditentukan di awal investasi. Besarannya agak lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan bunga deposito. Kelima adalah saham. Banyak anak muda yang mencoba investasi di saham. Bagi pemula, disarankan menggunakan jasa manajer investasi karena manajer investasi akan memilih saham yang sesuai dengan kapasitas keuanganmu. Namun bagi para pemula yang ingin mencoba langsung, boleh juga pembelian saham secara langsung, namun dengan nominal yang kecil dulu agar kamu mempunyai pengalaman dalam menganalisis naik turunnya seharga saham. Keenam, rekening falas. Falas bisa memberikan keuntungan besar namun juga mempunyai risiko besar karena harga falas dapat berubah kapan saja. Bagi pemula yang ingin mencoba, disarankan mulai dari nominal yang kecil sekaligus sebagai pembelajaran awal. Banyak orang mengira bahwa investasi harus mempunyai modal besar, padahal tidak demikian. Investasi itu penting terutama untuk generasi muda. Mulailah mengalokasikan sebagian dari tabunganmu untuk berinvestasi demi masa depan. Mulailah dari yang kecil untuk pembelajaran sebelum kamu benar-benar mengalokasikan dana dalam jumlah besar untuk investasi yang mempunyai risiko. Sampai jumpa.